Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas latihan soal matematika untuk anak-anak Ibu yang kelas 6. Ini bab 1 anak-anak, bilangan bulat. Dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6, revisi 2018, ada di halaman 56 sampai dengan 58. Baik, Ibu langsung ke pembahasan soal ini. Baik, Ibu bacakan terlebih dahulu soalnya. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Soal nomor 1, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar. Dari yang terbesar. Untuk soal A, negatif 12, negatif 5, negatif 10, 0, 2, negatif 2. Baik, kita urutkan dari yang terbesar ini. Dimulai dari yang terbesar, ini 2. Selanjutnya 0. Ibu lanjutkan lagi, negatif 2, anak-anak. Negatif 2. Selanjutnya negatif 5. Ibu lanjutkan lagi, di sini negatif 10. Dan yang terkecil adalah negatif 12. Perlu anak-anak ketahui kalau di sini nih angkanya semakin besar, tetapi dia tandanya negatif, maka nilainya semakin kecil. Lanjut ke soal B. 3, 7, negatif 8, 5, negatif 9, negatif 10. Kita urutkan dari yang terbesar. 7, anak-anak. 7, selanjutnya 5, selanjutnya 3. Ibu lanjutkan lagi, ini negatif 8. Lanjut, negatif 9. Dan yang terkecil adalah negatif. Ke soal C kita urutkan negatif 15, 13, negatif 12, 10, 6. Dari yang terbesar ini 13. Selanjutnya 10. Ibu lanjutkan lagi, 0 anak-anak, di sini 0. Selanjutnya negatif 12. Dan yang terkecil adalah negatif 5. Lanjut soal D. Negatif 7, 7, 1, negatif 1, 12, negatif 11. Dari yang terbesar 12. Kita urutkan. 12, 7, 1. Selanjutnya di sini ada negatif 1, negatif 7, dan yang terkecil adalah negatif 11. Lanjut untuk soal nomor 2. Nyatakan benar atau salah kalimat matematika berikut. Untuk soal A, negatif 10 lebih kecil dari negatif 12. Semakin nilai angkanya besar, tandanya negatif, justru ini semakin kecil. Pernyataan ini salah, seharusnya negatif 10 lebih besar dari negatif 12. Ini Bu beri huruf S saja anak-anak. Lanjut ke soal B, negatif 23 lebih kecil dari negatif 10. Ini sudah tepat. Angkanya kecil, tandanya negatif, nilainya justru yang lebih besar. Pernyataan ini benar anak-anak. Lanjut ke soal C, 10 lebih kecil dari negatif 11. Ini salah. Semua bilangan positif selalu lebih besar dari semua bilangan negatif. Jadi yang seharusnya lebih besar 10. Pernyataan ini salah. Lanjut ke soal D, 13 lebih besar daripada negatif 13. Ini benar. Karena semua bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Jadi pernyataan ini benar. Lanjut soal nomor 3 anak-anak. Nyatakan operasi yang ditunjukkan garis bilangan berikut dan tentukan hasilnya. Mulai dari 0. Mulai dari 0 di sini, P. Di sini, P ini ke kiri, 2 satuan. Berarti nilai P di sini adalah negatif 2 anak-anak. Ibu beri sama dengan negatif 2. Selanjutnya di sini Q. Nilai Q di sini kita lihat dari negatif 2 ini ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Positif 6 anak-anak. Sama dengan 6 atau positif 6. Hasilnya seperti ini. Dari 0 ke ujung panah kedua. Ujung panah kedua ada di sini. Ini Bu beri garis putus-putus di sini. Ini adalah hasilnya.
hasilnya ke kanan 1, 2, 3, 4 langkah atau 4 satuan, jadi positif 4. Jadi kalau kita diminta untuk menyatakan operasi yang ditunjukkan oleh garis bilangan, ini Ibu bahas di sini P ditambah Q, P ditambah Q, P ditambah Q, Putri seperti ini agar anak-anak bisa. Ini sama dengan negatif 2 ditambah ini sama dengan positif negatif 2 ditambah 6 hasilnya positif. Lanjut ke soal B ya anak. Di sini A di sini dari 0 ke kanan 5. 5 satuan berarti positif. Selanjutnya dari 5 ke kiri ini sampai ke ujung panah kedua di sini yang B. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kiri. Berarti negatif 7. Kalau kita nyatakan dalam operasi atau Ibu hitung hasilnya dulu anak-anak di sini tadi. Hasilnya dari 0 ke ujung panah kedua dari sini. Dari sini. Ke kiri 2 satuan dari titik 0 berarti negatif 2. Ini operasi bilangannya berarti A ditambah B, putuskan dulu. A ditambah B ini sama dengan 5 ditambah dengan negatif 7. Ini hasilnya sama dengan negatif 2. Lanjut kita ke soal C anak-anak. E ditambah E di sini dari 0 ke kiri 2 satuan, berarti negatif 2. Selanjutnya dari negatif 2 ke kiri lagi 2 satuan, berarti negatif 2. Ini soal C, berarti E ditambah F. Tuliskan di sini. E ditambah dengan F, ini sama dengan negatif 2 ditambah dengan negatif 2. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya di sini dari 0 ke ujung panah kedua. Ujung panah kedua ada di sini. Ini Ibu beri garis putus-putus anak-anak. Ibu beri garis putus-putus di sini dari 0 ke kiri 4 satuan. Berarti nilainya negatif 4. Ini berarti negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Soal nomor 4, modifikasi UN 2009. Berapakah hasil dari dalam kurung negatif 10 ditambah 4 dikali dalam kurung negatif 5 dikurang 4. Ibu mengingatkan kembali untuk piramida matematikanya anak-anak untuk memudahkan kita menyelesaikan soal hitung campur seperti ini. Yang paling atas tanda kurung, tanda kali, tanda bagi, tanda tambah, tanda kurung. Kita lihat di sini, ada tanda kurung, ada tanda kali, ada kurung. Ini kurung posisinya di atas, maka kurung lebih dulu kita selesaikan baru kali. Ibu tulis dulu soalnya di sini. Negatif 10 ditambah 4. Ini dalam kurung dikali negatif 5, negatif 4. Kita selesaikan. Ini tanda kurung kita selesaikan dulu. Di sini juga tanda kurung kita selesaikan. Tanda kali kita turunkan. Negatif 10 ditambah 4. Cara kita berpikir, hutang 10 dibayar 4. Hutang kita masih 6. Ini untuk memudahkan kita berpikir saja. Yang ini negatif 5, negatif 4. Artinya ini kalau cara mudahnya, hutang 5, hutang lagi 4. Hutang kita jadi 9. Jadi negatif 9. Selanjutnya, negatif kali negatif positif. 6 dikali 9, 54. Hasilnya adalah 54. Soal nomor 5, modifikasi UN 2010. Berapakah hasil dari negatif 6 ditambah 6 dibagi 2 dikurang negatif 3 dikali 3. Ini baik, Ibu tuliskan dulu soalnya di sini. Negatif 6 ditambah 6 dibagi 2 dikurang dalam tanda kurung negatif 3 dikali 3. Dalam tanda kurung. Ini ada tanda kurung, ada kurang, ada tambah. Tanda kurung kita dulukan anak-anak di sini. Berarti lainnya kita turunkan. Negatif 6 tambah kita turunkan. Tanda kurang juga kita turunkan. Lanjut kita kerjakan dulu yang tanda kurung. 6 dibagi 2, 3. Selanjutnya di sini negatif dikali positif negatif. 3 dikali 3, 9. Berarti negatif 9.
Di sini ada tanda double seperti ini. Negatif dikali negatif, ini positif anak-anak. Ini. Selanjutnya kita hitung seperti ini dulu. Negatif 6 ditambah 3 ditambah 9. Ini sama dengan Ibu letakkan di sini. Negatif 6 ditambah 3 itu kita punya hutang 6. Kita bayar 3. Berarti hutang kita masih 3. Hutang kita 3, ini kita punya uang 9. Berarti uang 9 untuk membayar hutang 3. Tinggal masih sisa uang, masih ada 6. Atau kita jumlah 12 dikurang 6. Jadi hasilnya adalah positif 6. Soal nomor 6, hitunglah hasil operasi berikut. Ibu mulai dari soal A, anak-anak di sini. Ini Ibu tulis dulu soalnya. Negatif 12 ditambah 17 dikali 8 ditambah 12. Ini sama dengan. Ada kurung, ada kali, ada tambah. Tanda kurung kita dulukan, lainnya kita tuliskan. Jadi kali 8 ditambah 12. Ini sama dengan. Negatif 12 ditambah 17. Cara berpikir kita, hutang kita 12, uang kita 17. Uang 17 untuk membayar hutang 12, berarti uang kita sisa 5. Selanjutnya ada tanda kali, ada tanda tambah. Kali kita dulukan, tambah kita turunkan. 5 kali 8, 40. Selanjutnya, 40 ditambah 12, 50. Lanjut ke soal B kita, Ibu tuliskan dulu soalnya. 24 dikali negatif 12 dibagi 4, selanjutnya dikurang negatif 10, seperti ini. Ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini untuk memudahkan anak-anak, ini Ibu, kalau negatif dengan negatif seperti ini, negatif kali negatif ini jadi positif. Selanjutnya kita lihat. Ada tanda kali, ada tanda bagi, ada tanda tambah di sini. Ini kali dan bagi ini kekuatannya sama. Kalau lebih dulu kali, maka ini kita selesaikan. Ini bagi tambah kita. 4 tambah 10. Sekarang ini kita selesaikan. Positif kali negatif, negatif. 24 kali 12, Ibu hitungkan dulu di sini. 24 dikali 12. 2 kali 4, 8, 2 kali 2, 4. 1 kali 4, 4, 1 kali 2, 2. Kita tambah. 8, 8, 2. 288. 288. Kita lanjutkan. Ada tanda bagi, ada tanda tambah. Ini kita selesaikan dulu. Baginya kekuatannya lebih tinggi dari tambah. Tambah kita turunkan. Tambah 10 di sini. Selanjutnya, negatif dibagi positif negatif. 288, 288 kita bagi 4, kali 7, 28. Kita kurangkan sisa 0, turun angka 8, kali 2. 4 kali 2, 8. Ini sisa 0. 72, nah, 72. Ini sama dengan, cara kita berpikir sekarang, hutang kita 72 dibayar 10, hutang kita sisa 60. Hasilnya negatif 60. Lanjut ke soal C, Ibu tekan dulu. Soalnya 120 dibagi negatif 10 dikali 8. Selanjutnya ditambah negatif 20. Ini sama dengan ada tanda bagi, ada kali, ada tambah. Ini bagi kita dulukan karena kekuatannya sama dengan kali. Ini kali tambah kita turunkan. Kali 8 tambah, atau ini positif kali negatif kita dulukan boleh anak-anak. Positif kali negatif itu negatif, langsung negatif 20 atau kurang 20. Ini kita hitung. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 120 dibagi 10 itu 12. Ini sama. Ada kali, ada kurang. Ini kali didulukan, tanda kurang diturunkan. Negatif kali positif, hasilnya negatif. 12 dikali 8 itu 90. Selanjutnya, cara kita berpikir, kita punya hutang 96, hutang lagi 20. Hutang kita tambah banyak, berarti hasilnya negatif 106. Soal nomor 7, anak-anak. Suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius.
Berapa besar kenaikan suhu pada ruangan? Baik, ini besar kenaikan ini sama dengan selisih dari suhu ini. Kalau selisih berarti nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Ibu langsung menghitung saja. Berapa besar kenaikan berarti selisih, berarti 20 derajat Celcius dikurang dengan negatif 5 derajat Celcius. Ini sama dengan 20 derajat Celcius, negatif dikali negatif ini positif. Ini menjadi tambah 5 derajat Celcius, sama dengan 25 derajat Celcius. Jadi berapa besar kenaikan suhu pada ruangan? Jawabannya adalah 25 derajat Celcius. Lanjut ke soal nomor 8. Modifikasi UN 2009. Suhu di daerah Khatulistiwa 28 derajat Celcius, sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat Celcius di bawah 0. Ini artinya suhunya negatif 12 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Perbedaan itu sama dengan selisih. Berarti nilai yang besar kita kurangi dengan nilai yang kecil. Berarti 28 derajat Celcius kita kurangi dengan negatif 12 di sini derajat Celcius. Ini sama dengan negatif kali negatif ini positif. 28 derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi selisihnya berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Jawabannya 40 derajat Celcius. Puncak Gunung Merbabu terletak di ketinggian 250 meter. Ini maksudnya 250 meter di atas permukaan air laut. Dangkalan Pahalun letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Berapakah ketinggian dangkalan Pahalun? Ini baik Ibu bahasa anak-anak. Kalau Ibu gambarkan di sini, ini misalkan puncak Gunung Merbabu ini 250 meter. Ini di atas permukaan air laut. Sedangkan dangkalan Sahalun berarti posisinya ada di bawah sini. Posisinya ada di bawah di sini. Ini selisihnya letaknya di sini. Ini 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Yang ditanyakan ketinggian dangkalan Pahalun. Berarti 250 meter ini kalau ketinggian berarti ini yang ditanyakan yang ada di sini. Di sini sebenarnya kedalaman seharusnya anak. Baik, ini kita hitung berarti 250 meter. Ini kita kurangi dengan 525 meter. Ini sama dengan positifnya yang lebih kecil. Berarti 250 dikurang 525. Uangnya 250, utangnya 525. Berarti nanti negatif. 525 kita kurangi dengan 250. Kita kurang. 5 dikurang 05, 2 dikurang 7 ini pinjam. 12 dikurang 5, 7. 2 dikurang 2, 2. Berarti negatif 275 meter. Jadi seharusnya di sini adalah ketinggiannya negatif. Ini ketinggiannya kalau ditanya, ini sama dengan 275 meter di bawah permukaan air laut. Soal nomor 10. Diketahui suatu gedung berlantai 12. 3 di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Ada 12 lantainya, yang 3 di bawah permukaan tanah. Udin berada di lantai terbawah. Posisinya berarti di negatif 3. Kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Ibu gambarkan. Di sini di bawah permukaan tanah. Di bawah permukaan tanah di sini ada 3 lantai. 1, 2, 3. Selanjutnya yang ke atas berarti ini ada 12 dikurang 3 ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 9 lantai yang ke atas. Di sini ini permukaan tanah.
Ini posisi Udin ini berada di lantai terbawah, ada di sini. Ini posisi Udin ada di sini. Berarti kalau di sini 0, ini posisinya 0 itu permukaan tanahnya ini 0, maka posisi Udin ada di negatif 3. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Ini awalnya ada di negatif 3. Berarti negatif 3 ditambah dengan naik 7. Naik 7 lantai berarti ditambah 7. Ini sama dengan 4. Ini artinya sama dengan 4 lantai. Udin berada di 4 lantai ini di atas permukaan tanah. Di atas permukaan Udin berada di 4 lantai di atas permukaan tanah karena di sini nilainya positif. Soal nomor 11. Pada perlombaan papan panahan aturannya sebagai berikut. Hitam mendapat skor 5, kuning mendapat skor 2, merah mendapat skor negatif 1, biru mendapat skor negatif 3. Denny membidik 10 kali dengan hasil sebagai berikut. 3 panah mengenai bidang hitam, 2 panah mengenai bidang kuning, 2 panah mengenai bidang merah, dan sisanya mengenai bidang biru. Berapakah skor yang diperoleh Denny? Baik, kita hitung anak-anak. Di sini 3 panah mengenai hitam. Berarti 3 dikali 5. Ditambah 2 panah mengenai kuning. Berarti 2 kali kuningnya itu, kalau kuning skornya 2. 2 kali 2. Selanjutnya ditambah 2, di sini 2 panah mengenai merah. Berarti 2 kali, kalau merah itu negatif 1. Ditambah lagi, sisanya tadi 10 anak-anak. Sudah ada 3 ditambah 2, 5, ditambah 2, 7. Berarti masih ada 3. 3 kali biru, berarti 3 kali negatif 3. Kita cari hasilnya. Sama dengan 3, di sini 3 dikali 5, 15. Ditambah dengan 2 dikali 2, 4. Ditambah dengan 2 dikali negatif 1, negatif 2 langsung untuk kurangkan 2 seperti ini. Ditambah lagi 3 kali negatif 3, negatif 1. Langsung seperti ini. Sama saja. Ditambah negatif 2, ditambah negatif 9 sama dengan dikurang 2, dikurang 9. Ini kita hitung. 15 ditambah 4, 19, dikurang 2, 17, dikurang 9. Ini berarti negatif 8. Positif 8 anak-anak, berarti skornya adalah 8. Berapakah skor yang diperoleh Denny? Jawabannya adalah 8. Soal nomor 12, modifikasi UN 2009. Skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban benar. Selanjutnya kalau benar 4 anak. Selanjutnya 0 untuk soal yang tidak dijawab 0. Dan negatif 1 untuk jawaban salah, untuk setiap jawaban salah. Dari 50 soal yang diberikan, Siti tidak menjawab 6 soal, menjawab salah 5 soal. Berapa skor yang diperoleh Siti? Berarti tadi yang tidak dijawab 6 dan yang salah 5, berarti 11. 50 dikurang 11 anak-anak. Ini Ibu tuliskan dulu di sini. 50 dikurang 6 dikurang lagi 5. Di sini. Selanjutnya dikali dengan, ini yang benar berarti anak-anak, dikali 4. Ditambah dengan tadi yang tidak dijawab 6. Kalau tidak dijawab itu nilainya 0. Berarti ditambah 6 dikali 6. Ditambah lagi, di sini menjawab salah 5. Berarti 5 dikali negatif 1. Negatif 1. Ini selanjutnya kita coba. 50 dikurang 6 dikurang 5, ini 11 dikali 4. Ini Bu beri tanda kurung dulu. Selanjutnya ditambah dengan, ini Bu beri tanda kurung. 6 dikali 0 itu 0, ditambah dengan positif dikali negatif itu negatif. 5 dikali 1, negatif 5. Sama dengan 11 dikali 4, 44. Ditambah 0, tidak Ibu tulis. Selanjutnya dikurang 5. Ini sama dengan 39.
Jadi berapa skor yang diperoleh Siti? Jawabannya 39. Soal nomor 13. Ayah Edo mempunyai 75.000 batu bata untuk membangun rumahnya. Setelah dilakukan penghitungan, batu bata yang dibutuhkan rumah 49.670 batu bata. Untuk membuat pagarnya diperlukan 24.600 batu bata. Berapa batu bata lagi yang harus dibeli ayah itu? Baik, kalau kita amati di sini anak-anak. Di sini aja tidak sampai 50.000, 49.000. Kalau 50.000 ditambah 25.000 saja 75.000. Ini 50.000 ditambah 24.000 tidak sampai 75.000. Berarti ini batu batanya ini masih bersisa. Jadi kita ini ayah Edo seharusnya tidak perlu membeli lagi. Ini mari kita hitung sekarang. Batu batanya ada 75.000 di sini. Dikurang untuk membuat rumah 49.670 ditambah untuk membuat pagarnya 24.600. Ini kita hitung dulu. 75.000 selanjutnya dikurang. Ini kita tambahkan dulu. 49.670 ditambah 24.600. Kita tambahkan. Di sini 0, 7, 2, 1, 4, 1. 74.270 butuhnya ini. 74.270. Di sini justru bersisa berapa? Kita hitung. Ini Ibu hitung di sini. 75.000 kita kurang dengan 74.270. Kita kurang. 0 dikurang 0. 0 dikurang 7, di sini pinjam depan lagi, ke sini pinjam. Di sini jadi 10, kita pinjamkan tinggal 9, jadi masuk ke sini 10. 10 dikurang 7, di sini 3. 9 dikurang 2, di sini 7. Masih sisa 4 dikurang 4, 0, 7 dikurang 7. Masih sisa 730. Jadi kalau ditanya, berapa batu bata lagi yang harus dibeli ayah Edo? Ibu jawab di sini. Ayah Edo tidak perlu membeli batu bata lagi karena ini masih bersisa 730 batu bata. Setelah terpakai masih tersisa anak-anak. Lanjut kita ke soal nomor 14 anak-anak di sini. Seorang pedagang mempunyai modal sebesar 2 juta rupiah. Setelah berjualan, pedagang tersebut mengalami kerugian sebanyak 2 kali ini masing-masing 20.000 dan 35.000. Namun pada penjualan sesudahnya, pedagang mendapat keuntungan, 2 keuntungan masing-masing 30.000. Berapa rupiah uang pedagang sekarang? Modalnya 2 juta. Tuliskan di sini. Awalnya 2 juta rupiah. Selanjutnya dikurang karena rugi anak-anak, rugi dikurang 20.000. Ini ditambah dengan rugi lagi 35.000. Selanjutnya tidak bertambah karena di sini untung 2 kali 30.000. 2 kali 30.000 sama dengan 2 juta. Ini dikurang 55.000. Selanjutnya ditambah 60.000. Ini sama 2 juta dikurang 55.000 ditambah 60.000. Kalau Ibu hitung cepat, 60.000 dikurang 55.000 itu 5.000. Ini hasilnya sama dengan kalau ditambah 2 juta menjadi 2.005.000. Jadi kalau ditanya berapa rupiah uang pedagang sekarang, jawabannya adalah 2.005.000 ini rupiah. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih.